Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast kita yang membahas Islam dengan santai dan relevan untuk kehidupan sehari-hari. Hari ini kita bakal ngobrolin tentang hadis dan bagaimana relevansinya di era digital. Kadang kita bingung, apakah hadis masih relevan dengan kehidupan modern? Yuk kita bahas bersama dosen kita tercinta, yakni Bapak Arif Riyadi dari CMA. Yang pertama, dari Bapak sendiri, definisi hadis itu apa sih Pak? Jadi ulama sepakat bahwa hadis itu adalah ma'udhifa ilan nabiyyi min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin khalqiyah au khuluqiyah, yaitu segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perkataan, perbuatan, ketetapan atau sifat-sifat yang menempel pada Nabi, itu semuanya adalah hadis. Misalkan perkataan Rasul mengatakan at-tahuru syatrul iman, bahwa kesucian merupakan sebagian dari iman, atau perbuatan Rasul senantiasa setiap kali sholat selalu mengakhiri dengan doa misalkan, atau ke kamar kecil pasti beliau akan berdoa pula, bangun tidur beliau juga membiasakan doa. Ini adalah hadis. Tapi secara spesifik tentu saja kalau memang hadis itu diulang-ulang, perbuatan itu diulang-ulang oleh Rasul, maka itu dinampakkan sebagai sunnah. Nah ini Kak, teman-teman semuanya, secara spesifik seperti itu antara hadis dengan sunnah. Sekali lagi, sunnah adalah perbuatan Rasul yang diulang terus-menerus. Kalau perbuatan kita tidak dikatakan sebagai sunnah, misalkan kita bangun tidur, habis itu biasa kita ngopi, maka ngopi itu bukan sunnah karena kita bukanlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau memang itu dinisbatkan kepada Nabi, maka itu adalah sunnah. Tapi urgensitas dari sebuah hadis dan sunnah itu kawan-kawan semuanya harus kita bedakan di zaman sekarang ini, karena perkembangan sunnah ini sangat dahsyat sekali. Tidak semuanya yang dinisbatkan kepada Rasul itu semuanya adalah hadis ataupun sunnah. Sebagai contoh seperti ini kawan-kawan semuanya, Rasul zaman dahulu itu senantiasa pakai peci, kemudian luarnya itu namanya imamah. Maka kemudian apakah hal itu kemudian kita biasakan karena itu adalah yang menempel kepada Rasul dan kita katakan sebagai sunnah? Itu bukanlah sunnah, karena sunnah kedaerahan setiap warga negara itu pasti berbeda-beda. Kalau zaman Rasul karena memang panas di Arab sana, harus menghindarkan kepala agar tidak terpapar dengan cahaya matahari yang sangat ngeri sekali. Bayangkan saja 50 derajat di sana teman-teman. Jadi beda dengan kita 35 derajat, 33 derajat, andaikan misalkan tidak berpeci, aman-aman saja kita keluar rumah. Tapi kalau di sana tidak. Nah ini kawan-kawan semuanya. Sehingga misalkan hal yang menempel pada Rasul bersifat kedaerahan itu bukan dikatakan sebagai sunnah. Tiba-tiba saja kemudian kita tidak pakai helm, pakai kita imamah, ditangkap polisi, ini yang sunnah Pak, bukan seperti Anda Pak polisi yang beda, karena tidak ada di zaman Rasul. Ini sekali lagi harus kita bedakan urgensitas kenapa kita harus mempelajari hadis, ya, yang sebagai dasar yang kedua setelah Al-Quran, dan tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dengan Al-Hadis. Kalau kita sudah hafal Al-Quran, tentu kita harus mempelajari hadis, karena dasar agama kita itu pijakannya hanya dua itu. Tapi sekali lagi, karena konteks orang itu memaknai sunnah itu berbeda-beda, maka sekali lagi kita harus mempelajarinya untuk membedakan apakah memang benar-benar itu sunnah dari Rasul atau tidak. Banyak sekali teman-teman semuanya sunnah yang dari Rasul ternyata tidak
bisa dilakukan sekarang ini. Contohnya Rasul juga pernah dalam hadisnya mengatakan Aisyah itu seperti hanya sarit, bubur sarit yang lezat sekali. Kemudian apakah kita dari mengambil teks hadis itu kemudian kita memasak sarit tiap hari? Ini sunnah nih. Kecuali kalau memang secara spesifik Rasul mengatakan bahwa nakhal misalkan terdapat kemanfaatan untuk tubuh kita, itu secara spesifik ada. Tapi kalau umum Rasul mengatakan sarit, karena sarit, bubur sarit itu hanya ada di Arab sana, maka kita tidak mungkin kemudian sarit kita masukkan sebagai sunnah. Nasi mandi misalkan, nasi Yaman misalkan, yang mungkin pernah dimakan oleh Rasul, ayam-ayam kebuli misalkan, khas orang Arab, atau roti is misalkan, itu tidak bisa kita kategorikan sebagai sunnah. Sunnah nih, makan sunnah ini, nggak bisa. Kemudian Rasul juga ketika waktu makannya pakai 3 jari ini, karena memang makanannya beda dengan makanan kita yang berkuah santan, sayur misalkan. Nggak mungkin kemudian kita makan sayur pakai 3 jari. Roti is pakai 3 jari, iya. Paham ya kawan-kawan semuanya ya? Ini membedakan antara sunnah dengan hal-hal yang kedaerahan, yang setiap daerah pasti berbeda. Kita pakai sendok sekarang, ya sunnah, silahkan, nggak masalah, karena memang ini sudah mengalami perkembangan yang sangat dahsyat. Transportasi Rasul juga, Rasul zaman itu memakai yang namanya kuda. Apakah kemudian kita ke kuliah pakai kuda, nelek di mana-mana, nanti kampus kita kotor semuanya? Nggak mungkin. Kemudian unta misalkan, ini sudah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Haji kita kemudian pakai unta, kan nggak mungkin. Berapa unta yang harus kita bawa misalkan sampai ke Makkah? Belum sampai sana udah pada mati semuanya, karena perjalanan sangat luar biasa, jauh sekali. Ini kawan-kawan semuanya yang harus kita bedakan antara hadis dengan konteks terkini. Oke, untuk pembagian hadis itu ada berapa sih Pak? Secara spesifik ini kalau misalkan saya sebutkan semuanya, ini satu SKS ini. Ini secara garis besarnya saja. Secara garis besar ada yang namanya hadis ahad, ada yang hadis mutawatir. Hadis ahad adalah yang diriwayatkan 1 sampai 3 orang. Rasul kajian atau mengatakan di hadapan 2 atau 3 orang sahabat atau 1 seorang sahabat. Ini adalah ahad. Adapun mutawatir lebih dari 3. Kajian Rasul bersama para sahabat yang lain misalkan. Ada hadis kalau memang itu diriwayatkan perorangan tadi ya, tapi kalau misalkan dia itu diriwayatkan oleh rawi-rawi, dilihat dari sanad tersebut ya, ada yang namanya hadis masyhur, ada hadis aziz, ada hadis gharib. Kalau hadis masyhur tentunya langsung ya 3 orang. Kalau aziz itu 2 orang, kemudian gharib itu 1 orang. Kemudian ada yang dinamakan sebagai mutawatir, itu mutawatir lafzi, ada mutawatir maknawi yang disepakati bersama-sama lafadznya, atau kemudian sahabat itu tidak hafal lafadznya, kemudian beliau hanya hafal maknanya. Ya, kontekstualnya iya, tapi tekstualnya tidak. Ini adalah banyak hadis yang seperti itu. Misalkan sab'atun yudilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan. 7 golongan itu ada yang pertama imamun adil, ada yang pertama itu rajulun mu'allaqatan fil masajid dan lain sebagainya. Ini secara garis besar 1 sampai 7 itu tidak ada yang sepakat habis itu ini, habis itu ini, habis itu ini, tidak. Ini maka karena dia itu tidak sepakat dalam lafadznya, maka itu adalah maknanya. Ada yang namanya dilihat dari kekuatan seorang dalam meriwayatkan, apakah itu baik atau kan buruk, maka disebut sebagai hadis makbul atau hadis do'if.
Kalau memang hadis makbul, ada yang namanya sahih, ada yang hasan. Kalau sahih itu memang perawinya itu memang benar-benar dobit, tam, hafalannya cerdas sekali, sampai tua itu tidak lupa yang namanya hafalan. Ada yang namanya hasan, derajatnya di bawah sama sahih. Maka hadis sahih inilah yang kemudian dikategorikan sebagai hadis yang paling utama ya setelah Al-Quran, kitab yang benar-benar disepakati oleh seluruh ulama ya setelah Al-Quran itu adalah sahih. Nah ini kawan-kawan semuanya, ada yang doif karena sukutur rawi, karena salah satu rawinya itu ya tidak dikatakan sebagai orang yang benar-benar kredibel dalam pelafatan, periwayatan maksud saya, maka ini sebagai doif riwayah. Ada yang karena ta'anur rawi, karena dia ada sesuatu yang membuat dia itu tidak dapat dikatakan sebagai seorang rawi yang kredibel. Maka ini kawan-kawan semuanya, pembahasan ini sangat panjang sekali. Kalau saya sebutkan satu persatu tentunya panjangan podcast kita. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, Iya. apakah hadis ini masih relevan di zaman sekarang? Tentunya khusus untuk Gen Z. Ya, Gen Z. baik. Teman-teman semuanya, hadis ini senantiasa, karena kita panutan utama dalam kehidupan seorang muslim adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sosok ini tidak akan kita dapatkan kecuali dalam kitab hadis ataupun dalam sejarah Islam. Sejarah Islam itu pun mencakup keseluruhan sahabat-sahabat yang ada di situ, pelaku-pelaku sejarah yang ada di situ. Tapi secara spesifik kita tidak mengetahui bagaimanakah sosok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali di dalam hadis. Maka ini sangat-sangat relevan. Kenapa sih kita itu perkembangan zaman sekarang, dekadensi moral Indonesia itu semakin jauh, ya, rusak generasinya, rusak sekali. Kita lihat berbagai kondisi yang ada di Indonesia ini, dari mulai pemalakan anak-anak SMA loh sudah pakai celurit yang panjang-panjang untuk malak orang di jalan, ngambil motornya orang dan lain sebagainya. Ya Allah, na'udzubillah. Nah, ini adalah bukanlah akhlak yang ditekankan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu bukanlah orang Muslim, meskipun dia adalah KTP-nya adalah orang Muslim. Salah pendidikan yang dikonsep oleh para orang tua kepada anak didiknya ini juga berbekas sekali. Bagaimana pendidikan karakter itu sudah diterapkan oleh orang tua ketika waktu bahkan sebelum lahir pun sudah ada pendidikan kepada anaknya. Misalkan kita mencari pasangan itu yang seperti apa, kriterianya disebutkan oleh Rasul. Tunkihatil mar'atu li arba'in li diniha, li jamaliha wali nasabiha wali maliha wali diniha fatfat fidatid din. Perempuan dinikahi karena 4 kriteria, karena kecantikannya, karena hartanya, karena nasabnya, karena agamanya. Maka carilah yang ada agamanya. Sudah mencari memang benar-benar agama nih, perempuan yang baik, budinya, akhlaknya, pengetahuan ilmu agamanya baik, ketakwaannya seperti apa, sholatnya seperti apa, kepada orang tuanya dia mengatakan seperti apa, akhlaknya sudah terbentuk dan kita nikahi dia sesuai dengan sunnah Rasul. Inilah yang mendasari anak-anak ini nanti akan dididik oleh perempuan yang baik. Coba kalau misalkan kita cuma ketemu di Facebook, ya, rambut pirang, ya, pakaiannya compang-camping, apalagi yang mohon maaf yang lekuk tubuhnya itu sengaja diperlihatkan, memang cantik dia, ya. Habis itu kita ajak nikah, bisa jadi anak kita akan seperti itu. Gambaran dari ibunya, cerminan dari ibunya, itulah yang akan mencermin kepada anaknya. Belum lagi ketika waktu sudah di kandungan, apa yang dibacakan oleh ibu kepada anaknya, ini sudah ada konsep-konsepnya di dalam hadis. Belum lagi pendidikan tarbiyatul aulad ketika waktu dia sudah masuk pada anak, bagaimana berbicara kepada orang tua, akhlaknya seperti apa, ya. Kemudian
tadribu auladakum, ya, salasa khisalin, ya, bahwa alimu auladakum salasa khisalin, ya, ajarilah anak kalian 3 hal, hubba nabiyukum, ya, wa hubba ahli baitihi wa qiraatul Quran. Itu 3 aspek itu yang mungkin bisa kita kenalkan kepada anak-anak kita kalau memang dia itu adalah dididik dari perempuan yang solehah. Tapi kalau memang dia itu tidak dididik, sekali lagi, dari perempuan-perempuan yang kriteria hadis tersebut, maka ujung-ujungnya nauzubillah, bagaimana karakter itu tidak akan tampak, pendidikan Rasul tidak akan tampak kepada generasi kita. Hancurlah negara ini. Maka generasi kita, sekali lagi, silahkan belajar ulumul hadis, kemudian kita mempraktekkan. Yang paling penting adalah bagaimana kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, itu yang paling penting. Karena pertama, ya, amalia seseorang itu terlihat dari akhlaknya, bukan dari kecerdasannya, tidak, dari pendidikannya sampai doktor, profesor, tidak. Itu adalah nanti. Kalau memang kita sudah doktor, maka kita harus mengamalkan pendidikan itu sebaik mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya kira itu penekanannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama Bapak belajar dan mengajar kami ini, menurut Bapak hadis yang sangat menarik dan sangat berkesan di hati Bapak itu hadis yang seperti apa dan apa? Ya, baik. Pasti teman-teman semuanya ada satu hadis yang dibuat pegangan dalam kehidupannya, ya. Betul, itu juga saya lakukan sejak dahulu. Saya teringat satu hadis dan akan senantiasa mempraktekkan hadis itu dalam kehidupan saya pribadi ataupun keluarga saya, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baiknya manusia bukanlah yang profesor, tidak, bukanlah yang gelar dokter, tidak, bukanlah yang cantik, tidak, bukanlah yang tampan, tidak, tapi yang bermanfaat untuk orang lain. Kehidupan kita ini, kawan-kawan semuanya, akan senantiasa berkembang. Kita akan menjadi seorang di mata masyarakat, nanti pemimpin di mata masyarakat. Maka penekanannya sangat penting sekali untuk kemanfaatan. Bagaimana kita menjadi seorang pemimpin tapi bermanfaat untuk orang lain. Ini sangat penting sekali. Karena kita hidup hanya sekali, ya, dan gunakan kehidupan kita untuk sebaik-baiknya, bermanfaat untuk orang lain. Kita tidak mungkin seperti halnya ayam yang cuma hidup, numpang hidup di dunia ini hanya sementara waktu. Dia punya rumah, ya, kandang maksud saya, kan sama rumah, ya, punya anak, dia punya suami, ya, bisa hubungan biologis, cuma itu saja, bisa makan. Apakah manusia hidup cuma sesimpel itu? Saya kira tidak, kawan-kawan, ya. Tidak, sekali lagi tidak. Bermanfaat untuk orang lain, inilah yang sangat penting sekali, yang ditekankan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita, misalkan apapun itu pekerjaan kita nanti, profesi kita, baik itu guru kah, dokter kah, ya, baik itu kawan-kawan yang dari IH jadi penyuluh kah, penghulu kah, modin kah, kiai kah, ya, tokoh agama kah, atau apa saja, kalau kita memang mendedikasikan diri kita untuk orang lain, yaitu bermanfaat untuk orang lain, itulah yang akan tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Dan itulah yang akan dikenang oleh masyarakat. Manusia mati meninggalkan nama, gajah mati meninggalkan gading, tentunya seperti itu. Manusia mati meninggalkan nama. Nama kita inilah yang akan dikenal oleh masyarakat. Oh, orang itu loh yang baik hati. Dulu, ya Allah, kenapa kok dipanggil lebih cepat dari kami, padahal orang itu baik akhlaknya, senantiasa mendermakan hartanya kepada orang lain, kepada masjid, membangun pesantren, dan lain sebagainya. Nama itulah yang akan dikenang, kawan-kawan semuanya. Sekali lagi, kita hidup hanya sekali, gunakan yang sebaik-baik mungkin. Saya kira itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, ya Pak. Di era yang
digitalisasi ini yang sudah mengakar di kehidupan masyarakat, khususnya bagi Gen Z. Media sosial merupakan kebutuhan yang sangat pokok dalam menjalani kehidupan. Nah, bagaimana cara kita dalam memilah dan memilih hadis agar mengetahui hadis itu doif ataupun hadis itu sahih? Karena sekarang kan Gen Z ini istilahnya sukanya yang instan-instan. Ya, betul. Jadi ketika mengambil sebuah ilmu itu pasti Yang dia instan. langsung instan dan langsung diterapkan di kehidupan seharian. Betul. Jadi bagaimana agar kita mengetahui itu hadis doif ataupun hadis sahih? Baik, media sosial kawan-kawan semuanya, memang setiap hari jutaan orang boleh mengupload video ataupun status, gambar, baik itu gambar yang baik atau gambar yang buruk sekalipun. Semuanya bebas. Memang ada undang-undang IT. Hanya saja kemudian apakah negara di sini adalah polisi, ya hakim, pengadilan, kemudian langsung menangkap orang-orang yang bisa mengupload sesukanya yang menjatuhkan moral bangsa, misalkan postingan video yang mohon maaf pakaian tidak berpakaian misalkan, atau pakaiannya minim misalkan, yang mengumbar syahwat misalkan. Ini kan menjadi polemik yang tersendiri bagi kita. Kita satu sisi adalah ingin menghindari yang namanya dosa, tapi bertebaran di media sosial itu yang namanya dosa seperti itu, dan itu dikonsumsi oleh anak-anak kita gitu loh. Oke lah kalau memang dia dewasa sudah menikah misalkan. Kalau anak kecil kan bahaya sekali ya seperti itu. Ini bahaya sekali kawan-kawan semuanya. Dan ranah media sosial inilah wajib sebagai ilmuwan hadis, teman-teman mahasiswa ilmu hadis khususnya program studi ilmu hadis ya pada umumnya seluruh PTKIN seluruh Indonesia ini, saya menekankan agar teman-teman semuanya ikut andil dalam bermedia sosial. Pertama adalah mengunggah hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Jangan status-status yang nggak jelas. Rasanya pengen mati hari ini. Malah mati beneran. Ini status terakhirnya nanti. Pasti seperti itu nanti. Oh, makanya kemarin kok buat statusnya seperti itu. Janganlah seperti itu. Mati itu memang sudah takdir Allah, kawan-kawan semuanya. Cuma ditolak perempuan satu kemudian pengen mati. Kemudian pengen bunuh diri, dunia gelap seakan-akan seperti itu. Emang perempuan hanya satu di dunia ini, ya? Cuma ditolak satu laki-laki, kemudian seperti itu kita. Maka kawan-kawan semuanya jangan seperti itu. Ecek-ecek hal-hal yang seperti itu. Banyak hal yang lebih dasar daripada hal-hal yang seperti itu. Ke depan teman-teman semuanya silahkan bermedia sosial yang baik, tebarkan keilmuan di bidang hadis. Kita menyampaikan hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain, ceramah-ceramah agama, hadis-hadis yang bermanfaat untuk orang lain, yang terhindar dari hadis-hadis yang doif tentunya, ataupun maudhu. Bahkan maudhu itu sudah tidak ada dari mana kitabnya, perawinya pun nggak jelas. Misalkan al-badinjan dawaun min kulida, ya terong itu adalah obat dari segala penyakit misalkan. Padahal itu yang ngomong nggak ada siapa perawinya. Perawinya ya mungkin ya penjual terong ketika waktu itu untuk mempromosikan terong-terongnya seperti itu. Maka ini harus dihindari. Tentunya yang paling bisa menyampaikan adalah pakar-pakar di dunia ilmu hadis, yaitu mahasiswa-mahasiswa ilmu hadis. Silahkan bermedia sosial yang baik, kembangkan keilmuannya selama kita mengajak kebaikan orang lain. Kemarin saya melihat mansoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ada kawan kita yang mengajak seperti itu. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, dia iman, dia mengharapkan pahala kepada Allah, maka akan dihapuskan dosa-dosanya. Disampaikan terjemahannya, disampaikan syarahnya seperti apa, sangat bagus sekali, mendidik sekali. Ini selama video itu masih ada, ganjaran kita mengalir terus kawan-kawan semuanya. Karena man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu
wa ajruman amila biha duna ayang kusamin husyai. Orang yang mengamalkan, yang kita ajak, ya, orang mengajak kebaikan, orang lain mau diajak kebaikan, kemudian melakukan kebaikan tersebut, kita dapat pahala orang tersebut. Meskipun kita tidak melakukannya, tapi transferan pahala itu masuk ke rekening kita di akhirat nanti, Masya Allah. Selama orang lain bisa kita ajak, semakin banyak kita mengajak orang lain di video, di media sosial, TikTok, Twitter, Instagram, wa akhwatuha itu, silahkan bisa kita ajak sebaik-baik mungkin. Agar apa? Agar menghindari yang namanya media sosial yang kurang baik, ya. Agar kita bisa mensterilkan nih, setidaknya apa sih peran kita sebagai ilmu hadis nih. Nanti ketika waktu mati kita ditanyakan oleh Allah di akhirat nanti, apa peranmu di media sosial nanti? Bukanlah SAG kita yang akan ditanyakan oleh Allah. Gelarmu untuk apa, ini loh yang akan ditanyakan oleh Allah. Oh, saya sudah mengupload 100 video ya Allah, ribuan video ya Allah, status-status yang baik ya Allah, untuk mengajak orang kepada kebaikan. Itulah ganjaran yang akan kita terima. Meskipun kita cuma mengupload, kawan-kawan semuanya, tidak melakukan, misalkan besok silahkan puasa sunnah ya, ganjarannya sekian sekian sekian, tiba-tiba kita ketiduran, nggak sahur misalkan. Orang yang kita ajak ternyata ratusan orang yang mendengarkan video kita dan mau kita ajak, mereka mentransfer ganjaran pahala yang begitu dahsyat kepada kita, meskipun kita tidak terasa nih. Jadi sedekah itu bukan hanya sedekah melalui uang, kawan-kawan semuanya. Senyuman juga sedekah, video kita juga bisa menjadi sedekah. Ya, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap hal yang kebaikan itu adalah sedekah. Tapi hal-hal yang buruk tentunya lawan kata dari sedekah, kejahatan itu, mungkar, kemungkaran itu. Saya kira itu. Oke. Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah Bapak pernah menemukan sebuah hadis yang sangat terkenal ataupun masyhur sekali di kalangan masyarakat? Namun ketika Bapak mendengar ataupun menilai hadis itu hadis dhaif, gitu. Bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut? Ya, baik. Banyak sekali hadis dhaif yang berkembang di masyarakat, teman-teman semuanya. Terutama adalah an-nadhafatu minal iman. Itu pasti kita kenal hal itu di waktu kita kecil. TK bahkan sudah diajarkan oleh orang tua kita. Nah, an-nadhafatu minal iman. Nah, bahkan itu ditulis di depan kamar mandi, an-nadhafatu minal iman. Tapi ternyata aspek hadisnya tidak ada di situ. Jatuhnya adalah pada bukan maudhu ya, dhaif sekali, dhaif jiddan. Hanya beberapa kitab hadis itu pun tidak masyhurah. Sehingga sekali lagi hadis itu bermuncul dari mana? Misalkan munculnya adalah dari at-tahuru syatrul iman. Kesucian adalah sebagian dari iman. Antara kesucian dengan kebersihan itu sangat-sangat jauh sekali. Mungkin bisa jadi negara-negara Jepang itu memang bersih dia. Yang namanya Singapura itu bersih memang dia. Nggak ada kotoran di sana. Memang negara maju seperti itu. Kemudian Jepang karena memang negaranya sudah teratur, ya, penduduknya sedikit, cuacanya dingin pula, nggak seperti halnya kita atau negara Arab yang banyak debunya, banyak hujannya dan lain sebagainya. Ini berbeda konteksnya. Maka memang dia negara yang bersih, tapi bukan berarti dia adalah suci. Karena pipisnya, kadang pipis orang disiram, terus anggar pakai tisu langsung tatoan misalkan ya, bercelana, itu kan aspek kesuciannya tidak ada. Maka ini kawan-kawan semuanya antara suci dengan bersih ini sangat berbeda sekali. Seperti halnya juga dhaif juga al-jannatu tahta aqdamul ummahat. Ya, surga itu ada di bawah kaki ibu. Padahal hadisnya ini ada salah seorang sahabat yang izin perang oleh Rasul. Jangan, apakah engkau mempunyai ibu? Ya, saya mempunyai ibu. Sudah tua, sudah nggak ada yang merawat, nggak ada.
Ya, ilzam rijlaiha, taatlah engkau di bawah kakinya, ilham rijlaiha. Intinya di situ tetaplah engkau di rumah dan taati beliau, nggak usah ikut perang. Karena kalau ente mati nih, ibumu nggak ada yang kerawat nih nanti. Ini sangat luar biasa sekali hadis ini. Tapi kemudian berkembang di situ, ya, al jannatu tahta aqdamil ummahat, ya, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Padahal nggak ada, kalau kita lihat kaki ibu kita itu hitam-hitam malah nih ya, jadi nggak ada. Baik, itu saya kira itu. Oke. Eh, Mungkin itu saja ya. Sudah tidak terasa sampai di penghujung episode dari obrolan tadi yang penuh hikmah. Semoga apa yang beliau sampaikan ataupun beliau haturkan bisa bermanfaat untuk kita. Amin, amin, amin. Dan di sini kita tahu bahwa hadis bukanlah tentang teks dan bukan tentang sejarah saja. Namun hadis ini akan tetap relevan di zaman era digital ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih untuk Bapak Arif Riyadi LCMAG atas penyampaiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.